pakai helm, Bos. Tapi ke pesantren sih ya. Iya. Dede, sama kakak tuh. Nih buat yang belum punya motor selawatin. Buat yang belum punya motor selawatin. Ya, insyaallah dunia ini mah jangan dibeli pakai duit. Pakai sedekah aja. Pak, nanti kalian akan lihat afternya. Seperti apa? See you. Perjalanan gue bisa punya ini, ya ceritanya lumayan cepet sih menurut gue ya. Dari awal banget ketika gue punya kemauan pengen beli mobil. Kalau dalam apa ya, bukan pepatah sih, kalau ucapan orang Jawa ini saya dulu pernah mendengar itu jargoni, ngajar-ngajar orang lakoni gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, ini ada soal pamer-pamer harta ya. Kita kan ramai sekarang nih. Ada berita tentang Rafael Alun ya sebagai Dirjen Pajak kalau nggak salah, maksudnya dia kerja di Direktorat Jenderal Pajak gitu. Dan termasuk yang rame-rame bea cukai itu. Nah di sini Yusuf Mansur itu membuat pernyataan ya. Ada berita di Warta Kota Live. Banyak pejabat suka flexing sampai diperiksa KPK. Yusuf Mansur akui juga suka pamer harta. Nah, tapi di sini ada menarik teman-teman ya. Warta Kota Live Tangerang. Nah, ini dia teman-teman. Jadi apa ya? Ya namanya juga wartawan ya. Senang sekali kalau misalnya debut Yusuf Mansur itu. Ustadz Yusuf Mansur turut berkomentar seputar banyaknya perilaku oknum pejabat yang pamer kekayaan bersama keluarga. Penceramah sekaligus pengusaha ini menyebut tak baik melakukan pamer harta. Tak baik melakukan pamer harta. Hingga bersikap sombong ya. Kita harus berbaik sangka dulu bahwa semua bisa jadi pelajaran bagi siapa saja termasuk diri saya sendiri bahwa tidak bagus, salah bila pamer-pamer, songong atau sombong, ungkap Yusuf Mansur saat ditemui di Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Senin. Saya sendiri belajar dari ini pesan bagi kita memperbaiki diri. Saya juga suka pamer kadang-kadang, pamer makanan, tanaman hingga handphone tambahnya. Lanjutnya, baik sangka penting guna melihat masih banyak pejabat yang bekerja baik tanpa pamer kekayaan. Mungkin kaya tapi tidak pamer. Ada orang hidup berlimpah tapi hidupnya biasa saja dan kita wajib baik sangka. Masih banyak seperti itu, sambungnya. Sementara bagi yang pernah terlanjur pamer kekayaan, Yusuf Mansur menyebut saat inilah kesempatan untuk bertobat. Bertobat teman-teman. Kemudian menyikapi oknum-oknum yang pamer harta kekayaan, Yusuf Mansur mengajak masyarakat untuk jeli melihat motivasi sosok tersebut. Meski dibedakan antara pamer dengan memotivasi, barangkali ada orang yang ingin memotivasi hal itu masih bisa ditolerir. Membuat orang bangkit untuk menginginkan sesuatu itu baik sangka tuh. Ada memang yang menunjukkan apa yang dia capai dalam rangka memotivasi katanya. Menurut Yusuf Mansur, yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawab. Hal yang ditunjukkan kepada publik harus jelas asal muasalnya. Bagusnya sih kalem aja, masih banyak orang-orang yang mesti dibantu. Insya Allah ke depan jauh lebih baik tutupnya. Yang pertama satu poin ini ya. Pertama masalah pamer harta ya, jangan sombong. Yusuf Mansur bukannya suka sombong ya, pamer-pamer harta, dia juga suka menyombongkan diri. Ini harta dari sedekah. Nanti kita lihat videonya ya, tapi kita ungkap ini dulu. Dia suka pamer lah, itu poinnya. Nah, lebih baik kita lihat videonya dulu teman-teman, nanti sekalian penutup ya. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out.
Sob, sehat Sob. Alhamdulillah. Berapa dari Cikarang? Suruh langsung. Suara ini nggak keluar suara serat dulu. Apanya kelar? Suara. Serat dulu. Ayo, aja Jom. Nah. Ada kumbuka tidak alamin ya. Main di waqt alamin li'annu هناك بين 6 و8 وثمانية 6 و8 Kamu di resort lagi. نعم إن شاء الله tahun Pesan dia ada. dapat nggak mobilnya? Udah. Kalau belum dapat, kontak gua aja. Iya. Barangkali bisa dicari. Dapat nggak? Kalau nggak dapat nanti kontak gua aja. Jadi sama kakak sana. Udah sama kakak itu ke pondok. Pakai helm bos. Tapi ke pesantren sih ya. Iya. Dede sama kakak tuh. Nih buat yang belum punya motor selawatin. Buat yang belum punya motor selawatin. Ya, insyaallah dunia ini mah jangan dibeli pakai duit. Pakai sedekah aja. Apaan? 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 Salim. Oh. Dan gue yakin teman-teman pasti bisa. Hari ini mobil ini mau dipercantik karena ini plat nomornya juga keren banget, B1 MAB. Jadi gue pengen dedikasikan mobil ini buat Maybers. Jadi nanti mobil ini bakal disulap menjadi sesuatu yang ada identitas MAB-nya di situ. Untuk sekarang gue nggak mau ngasih tahu dulu kayak apa. Nanti kalian akan lihat afternya seperti apa. See you. Perjalanan gue bisa punya ini, ya ceritanya lumayan cepet sih menurut gue ya. Dari awal banget ketika gue punya kemauan pengen beli mobil, padahal posisinya sebenarnya gue di situ punya duit, bisa beli kapan aja. Cuman kayaknya gimana gitu ya kalau kita tuh tahu gitu ya kan, Allah tuh maha memampukan gitu, maha ngasih. Kalau kita ngeduluin kemampuan daripada Tuhan, ya menurut gue nggak sopan. Jadi gue bilang sama Allah gitu, ya Allah kayak mobil gitu. Aja mobil. Bahkan waktu itu di suatu kesempatan gue nyempetin nih datang ke showroom. Bener kayak orang seakan-akan kayak pengen beli gitu. Ini catatannya kondisinya punya duit loh ya. Bayangkan kalau nggak punya duit kan. Bayangkan kalau nggak punya duit. Nah, yang hebat itu adalah bukan ketika dia punya, ketika dia berada dia punya, bukan. Ketika dia nggak berada, gimana caranya bisa punya, itu yang hebat gitu. Nah, selama 3 bulan itu berturut-turut gue munculin terus kemauan gue. Kemarin gue sampai bilang kan ke bokap gue, Pak aku mau BMW gitu gue bilang. Kata bokap, ya udah kamu munculin terus kemauan itu. Kalau munculin terus kemauannya, nanti kemauan itu bakal ngikutin kita. Ya udah, ya fast forward aja nih. Ceritanya suatu saat ada tamu yang berkunjung ke rumah gue. Gue pikir sih ini mah keajaiban karena apa ya, membesarkan omongan, membesarkan impian, dan terus munculin impian itu plus sedekah. Jadi ceritanya beberapa minggu sebelum tamu tersebut datang, gue bisa sedekah. Ya maksudnya bukan ria ya, tapi ini buat motivasi gitu sama teman-teman bahwa ya kita harus kerja keras gitu sampai bisa ngasih orang tua. Jadi ceritanya gue sedekah adalah 200 jutaan gitu.
karena gue mikir gitu, gue punya mobil gitu, gue pengen punya mobil, ini mobil harganya 1,4 M, jadi gue harus sedekah kurang lebih 140 juta, oke? 140 juta, tapi gue sedekah 200 juta. Ya udah, datang tuh tamu malam-malam kan, datang malam-malam tanpa tahu, tanpa ada obrolan tentang mobil sama sekali, bahkan nggak tahu kalau gue pengen mobil ini. Tapi kebetulan karena gue juga suka mobil, kita ngomong tentang mobil gitu kan. Tiba-tiba tamu tersebut keluar omongan, saya punya seri 5 katanya, baru lagi, belum pernah tuh saya pakai. Ya udah buat kamu aja gitu. Setiba-tiba itu, gue bahkan sampai sujud syukur waktu itu. Gue masih inget banget di atas kolam ikan. Gue sujud syukur karena ternyata secepat itu dikabulnya gitu. Nah itulah teman-teman, kalau kita itu percaya gitu ya sama kekuatan omongan, kekuatan impian. Tapi kita juga ada yang dilakuin gitu loh, nggak semerta-merta, nggak ngapa-ngapain juga. Gitu. Bangkitin omongan, bangkitin kemauan. Jadi suatu saat kita pasti akan sampai ke sana. Oke deh, seru kan? Bisa punya sesuatu model omongan doang gitu. Tapi Wir kan gue nggak punya kenalan tamu kayak lo gitu lah. Emangnya gue tahu gue bakal ketemu sama beliau? Emang gue tahu gue bakal kenal sama beliau? Kan bukan. Tapi ya ketika kita berdoa nggak mungkin dong Allah nggak kasih jalan, pasti kasih jalan. Oke, sekarang kita ngebut dulu. Oke, gitu ya teman-teman, itu videonya. Pertama, soal masalah suka pamer ya emang faktanya demikian ya faktanya. Jadi kalau dibilang suka pamer ya emang suka kayak gitu. Terus kedua, ini ada masalah motivasinya untuk bersedekah ke dia mungkin ya, agar dia bisa beli sesuatu, mungkin kayak gitu loh cocoknya. Dan ketiga, masalah tanggung jawab. Nah ini penting teman-teman, masalah tanggung jawab, dari mana asal usul hartanya. Nah sekarang bertanya teman-teman yang misalnya kayak patungan usaha, tabung tanah, terus pokoknya yang investor Hotel City, terus ya investasi tabung tanah, tabung aset, itu tanggung jawabnya mana gitu maksudnya. Itu yang jelas terlihat ada gugatan. Terus masalah karyawan, tanggung jawabnya mana gitu maksudnya. Dia pamer pergi ke luar negeri, jalan-jalan, terus kemana-mana, karyawannya dicicil gitu. Itu juga dengan proses yang panjang, sampai hampir setahun lah. Nagihnya juga harus melalui pengacara. Tanggung jawabnya mana gitu maksudnya. Orang kok suka ngomong tanggung jawab. Ya dia sendiri nggak tanggung jawab. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi ya media memang seneng sih kalau misalkan dengerin orang yang suka ngomong kayak gitu. Jadi ya mungkin media darling kali ya. Tapi yang jelas teman-teman ya, intinya ya sebagai orang yang memahami kasus-kasus ini, dengan ya bertemu dengan para investor itu, intinya Joe Mansur itu bukan cuma nggak bertanggung jawab, dia juga memang suka pamer di saat orang lain menagih. Dia juga sombong. Karena apa? Pada saat dikonfirmasi dia pun nggak dibalas gitu. Itu ada faktanya teman-teman dari orang yang saya wawancara itu. Oke, terima kasih sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen. Jangan lupa juga share. Kalau dalam bukan pepatah sih. Kalau ucapan orang Jawa ini saya dulu pernah mendengar itu jargoni, ngajar-ngajar orang lakoni gitu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.